Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada kawan-kawan. Salam sejahtera di hari Minggu. Malam ini kita sempatkan rekaman isi waktu weekend untuk membahas masalah-masalah hal-hal yang sederhana yang mungkin tidak didapatkan di tempat yang lain. Oke kawan-kawan, tema kali ini adalah membahas mengenai ruqyah. Loh, ruqyah itu apa? Wah, pasti kaitannya karo setan sama jin ya. Sama gondoruwu, sama kuntilanak. Itu image yang kita ciptakan sendiri ya. Sebenarnya bukan, saudaraku. Kita buang bahasa ruqyah, kita ganti nama lain, oke lah. Kita ganti nama pengobatan holistik ya, lebih keren ya, atau kita ganti pengobatan Al-Quran atau bahasa Jawa yang suwu ya. Jadi masalah nama ini membuat salah pemahaman. Jadi ruqyah itu sebenarnya adalah doa yang berkaitan dengan segala gangguan-gangguan penyakit, baik medis, non medis maupun psikis ya. Jadi bukan perkara gaib-gaib, bukan, salah paham. Mesti asumsi masyarakat ruqyah pasti urusan santet, urusan pelet, urusan ini, bukan teman-teman. Siapapun bisa melakukan ruqyah. Saya ganti bahasa doa ya. Siapapun bisa melakukan doa. Doa itu kan di mana agama boleh. Ruqyah istilahnya itu adalah menurut Imam Al-Khathibi, Kiai Imron Rosyidi Ibnu Al-Khathibi ya, pendiri founder KBRA, itu adalah semacam doa atau jampi ya, atau suhu atau apapun apalan, dimana dia adalah doa perlindungan ya, untuk meminta kesembuhan ya. Secara istilah ruqyah adalah doa lo, ini doa lo ya. Ini bukunya ini ya, saya bacakan. Oke. Adalah doa perlindungan penjaga dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini yang utama, membaca ayat Al-Quran, asma Allah, sifat Allah, di samping doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, ruqyah diartikan ucapan yang dibacakan untuk kesembuhan segala macam gangguan penyakit loh, ini loh. Segala macam gangguan penyakit ya. Jadi kita samakan definisi dulu ya. Kemudian doa ini pun dibacakan untuk kesembuhan suatu penyakit ya. Jadi konsepnya setiap penyakit apapun adalah ciptaan Allah, dan kita gunakan ayat Al-Quran untuk melakukan penyembuhan ya. Boleh kita mengobati tetap dengan cara medis, ke ahlinya ya. Ke ahlinya itu ke dokter atau para herbalis atau orang-orang pakar di bidang penyakit apapun. Tetap kita ikuti SOP kesehatan, tapi jangan lupakan Al-Quran sebagai obat ya. Kalau menurut pendiri Jami'ah Ruqyah Aswaja, Gus Ama, Al-Quran itu sebagai obat utama ya kan ya, karena ada nas-nasnya ya. By the way, mulai pemahaman kita bahwa itu berkaitan dengan santet, dengan jin, tidak salah. Cuma kita lupa menggunakan Al-Quran itu obat segala penyakit ya. Obat penyakit yang kita derita, baik psikis, kejiwaan, insomnia ya, tekanan batin, kita bacakan Al-Quran. Penyakit fisik pun kita bacakan dengan Al-Quran. Medis ya, non medis seperti gangguan-gangguan pikiran, halusinasi, dan gangguan dari makhluk astral pun bisa diselesaikan dengan ruqyah. Ingat, yang menyembuhkan bukan peruqyahnya lo ya, bukan lo. Salah konsep. Yang menyembuhkan hanya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi peruqyah itu hanya membacakan ayat-ayat untuk kesembuhan ya. Kesembuhan tetap di tangan Allah. Nggak ada peruqyah. Bahkan dokter pun nggak pernah mengklaim dirinya bisa menyembuhkan, tapi mereka mengikuti SOP yang ada ya. Jadi pemahaman kita seringkali keliru karena kita sudah membuat definisi yang menjudge. Misal gini, hipnotis. Nah, pikiran kita kan hipnotis menghipno orang kayak gendam gitu di jalanannya, kayak dilakukan penjahat. Padahal hipnotis itu adalah orang yang menghipno, lah kan ya. Bukan gitaris, orang yang bermain gitar, alatnya gitar ya. Jadi karena image ini akhirnya istilah yang ada itu jadi rusak. Bahkan beberapa praktisi menggunakan sekarang mengubah karena kata ruqyah udah rusak ya. Karena dianggap setan, tuyul, jin, magic ya. Diganti metode pengobatan berbasis Al-Qur'an. Jadi kan jadi berbeda ya. Kamu tak ruqyah loh. Oh enggak. Oh kamu ayo ikut metode pengobatan berbasis Al-Qur'an. Oke. Jadi semacam suhu itu bisa menggunakan Al-Qur'an atau doa-doa lain ya. Kalau orang Kejawen pakai doa-doa bahasa Jawa. Kalau orang agama lain menggunakan bahasa agamanya ya. Kalau itu disebut ruqyah secara pemahaman. Tapi kalau di pemahaman syariah Islam, ruqyah menggunakan bacaan-bacaan yang bersumber dari Al-Qur'an, asma Allah, sholawat dan sebagainya ya. Jadi kita samakan biar nanti tidak ada salah pemahaman bahwa kata ruqyah waduh mesti setan nih. Wah mesti jin. Wah mesti ini santet, bukan ya. Oke. Pembahasan selanjutnya untuk ruqyah paling sederhana aja yang pernah diijazahkan di Jami'ah Ruqyah Aswaja JRA dengan gurunya Gus Amak atau Kiai Alama Alauddin Asidiki, dan dari keluarga besar Ruqyah Aswaja Kiai Ahmad Imron Rosidi Ibnu Al-Khatibi. Salah satunya adalah menggunakan air. Paling mudah ya kawan-kawan. Jadi kita gak usah pakai teknik yang susah dulu ya. Waduh tekniknya susah ini pasti. Kita pakai air putih aja. Ingat air putih itu sesuai dengan afirmasi ucapan pembacanya. Seperti pernah diteliti oleh profesor dari Jepang ya, Profesor Umutu. Jadi saat air kita ucapkan kata-kata kotor, molekulnya jadi ikut rusak. Molekulnya jadi hancur. Saat kita ucapkan kata-kata cinta, aku mohon maaf, aku menyayangimu, berdoa ke ilahiyah, berdoa ke Tuhan, air itu berubah strukturnya ya. Setelah diamati dengan mikroskop ya, yang kadar mikron ya, sampai mikron ya. Jadi nyata air itu sangat bisa berubah dengan doa yang kita afirmasikan, terutama menggunakan hati ya. Kita hayati. Kemudian jangan lupa tubuh kita sebagian besar dari cairan ya. Darah, apapun cairan di dalam tubuh ya, otak. Di otak ada darah, ada nanah, ada sel dan sebagainya ya, saya yang paham ahli kesehatan. Jadi gunakan air putih ya, caranya pertama. Siapkan air putih. Doa, kita berdoa. Bisa berbagai bahasa aja, misalnya bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah kesembuhan penyakitku ya Allah melalui air ini. Ditiupkan atau dibacakan dengan air itu ya. Terus ucapkan rasa syukur. Itu sudah ada energi di dalamnya ya, tapi dibacanya tiap hari ya. Itu resep paling mudah. Resep yang dianjurkan oleh JRA dan KBRA atau peruqyah lain, di air kita bacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Misalkan yang paling mudah adalah basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sholawat. Terus bisa baca Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, dan ayat kursi 3 kali. Kemudian diafirmasikan doa, ya Allah, dengan ayat-ayatmu ini jadikanlah sebagai obat yang mengobati penyakitku, penyakit psikisku, penyakit jiwa ragaku ya Allah. Lindungilah aku ya Allah dari segala keburukan. Nah itu air akan bentuk molekul-molekul ya, kita harus percaya itu. Terus kita ucapkan
alhamdulillah sholawat, kita tutup sholawat ya, itu sudah menjadi powerful. Jadi nggak usah kawan-kawan, nggak usah dengan teknik yang aneh-aneh dulu ya, yang sederhana dulu, tapi dilakukan dengan rutin. Ruya pun bisa melalui makanan, misalkan kita mau makan, berdoa, doa makan ya Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar, terus kita baca, kita niatkan ya Allah, jadikan makanan ini yang aku makan jadi kesehatanku ya Allah, jadi obat. Dalam makan itu akan terru'yah, terdoakan ya. Jadi jangan anggap ru'yah itu setan. Ya Allah, jadikan aku sehat dan makan yang aku makan ini, dengan sayurnya, dengan buahnya, dengan makanan. Jadi kita makan tidak hanya selain membaca doa makan, juga kita mengonfirmasikan mau dalam hati bahwa supaya makan ini bisa menjadi perlindungan. Iya. Jadi kita pahamkan bahwa pengobatan secara ilahiyah ini perlu dilakukan untuk kita ya. Gak terbatas umat Islam doang ya, tapi gunakan doa untuk apapun di air, karena air itu universal ya. Semua agama menggunakan air untuk doa ya. Bisa kawan-kawan pelajari agama apapun itu ya. Sementara di agama Islam yang saya anut, kita gunakan air dengan membacakan ayat-ayat tadi, apapun ayat. Pertama harus disertai niat. Niat yang kuat. Untuk apa? Untuk pengobatan diri, untuk menjaga kesehatan, untuk ibadah, untuk perlindungan, benteng perlindungan ya dari segala kejahatan, apapun itu. Doa sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita ikhlaskan niat dulu ya. Tadi itu ikhlas karena Tuhan yang Maha Esa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bersandar pada energi alam, tapi kita bersandar pada Allah sebagai pencipta alam, pencipta alam semesta. Ya, jadi jangan salah paham, suruh yang mesti jin, mesti setan, mesti enggak. Tapi untuk segala keinginan kita dunia dan akhirat. Ya. Baik kita makan atau minum, tapi lebih efektif kalau dengan air putih. Kita selain baca doa makan minum, kita berdoa. Berdoa itu juga ru'yah ya, berdoa ada definisi tadi ya. Supaya aku sehat. Ya Allah, jadikanlah makanan ini menyembuhkan penyakitku. Tapi tetap dengan kadar-kadar penyakitnya, yang misalkan orang diabetes ya gak bisa berdoa tapi makannya over nasinya ya, harus dibatasi. Orang kolesterol makan sate kambing katakan lemak-lemak, ya tetap dibatasi, meskipun berdoa ya kita tetap pada SOP kesehatan, karena lebih ilmiah ya, tetap kita melalui jalur ilmiah. Nabi Muhammad menganjurkan bahwa kita tidak harus belajar yang tidak terlalu dogmatis, enggak, tetap ikuti ketentuan yang ada ya. Dari ilmu kesehatan kita ikuti, orang kesehatan apapun itu kita ikuti. Orang darah tinggi jangan makan larangannya, tetap kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindari mudarat dari makanan, misalkan racun, zat-zat yang berbahaya yang banyak terkandung di makanan-makanan yang kita makan sehari-hari ya, baik produk olahan pabrik maupun olahan alam ya, yang banyak pestisidanya, banyak racun-racun lainnya ya. Itu aja ya. Jadi meluruskan kembali tentang istilah ru'yah, itu adalah doa. Bahasa Jawanya itu suwuk ya. Bahasa orang sekarang pengobatan metode Al-Quran ya. Jadi kita harus bisa pintar-pintar mendefinisikan, dan kita mulai memasyarakatkan, menggemarkan Al-Quran sebagai obat. Karena Al-Quran itu di ayatnya adalah sebagai obat ya. Jangan lupa di firman Allah di Al-Quran disebutkan loh ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin, ya kan ya. Jelas itu ya. Itu kalau kita bilang dalil-dalilnya ya. Tapi kalau kita bilang ru'yah, segala doa bisa digunakan untuk meru'yah atau mendoakan diri kita, anak kita,
keluarga kita ya, karena kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala salah satunya dengan mendoakan apa yang kita konsumsi agar lebih menuju keberkahan ya. Kedua, menurut orang-orang dulu, peneliti-peneliti zaman dulu ya, dan terbukti dengan doa ini dimakan minuman, banyak orang terhindar dari segala problem medis, non medis, psikis ya. Bahkan banyak orang-orang yang kita terapi penyakit medis pun berangsur-angsur mengalami perkembangan positif ya, perkembangan kesembuhan. Dan kita wajibkan, haruskan untuk cek ke dokter, nggak hanya dengan mengandalkan ini itu, nanti khawatirnya saat dia wah gak sembuh-sembuh pindah ke dukun nanti ya, akhirnya mistik gitu ya. Tetap kita dengan ilmiah ya ke masyarakat. Kemudian untuk penyakit psikis tetap harus konsultasi ke psikiater atau psikolog. Selain kita obati dengan metode Al-Quran ya. Banyak pasien-pasien yang ngefek, kalau dibacakan Al-Quran ngefek. Kenapa? Ya karena Al-Quran itu sebagai obat, pasti ngefek ya. Dalam minimal kehidupannya jadi tenang, hati jadi tentram, itu udah banyak kita lakukan ya. Dan terbukti mengenai kesembuhan bukan dari kita, dari orang yang meruqyah, tapi dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita hanya bisa berusaha baik secara medis dokter ataupun pada para praktisi yang bisa mendoakan dengan Al-Quran. Semoga hari ini bermanfaat sebagai dasar-dasar pengenalan ruqyah atau pengobatan dengan metode Al-Quran. Memang ada beberapa kasus seperti non medis, misalkan sihir atau ketempelan makhluk astral, atau maaf non medis tadi ya, medis ya, penyakit-penyakit medis lainnya bisa diterapi dengan Al-Quran, dengan dikombinasi dengan obat-obat herbal, tetap bersandar pada ahli kesehatan yaitu dokter dengan segala perangkatnya. Jangan ditinggalkan ya, nanti khawatirnya salah dalam pengobatannya. Tetap kita mengutamakan prosedur dalam pengobatan. Memang dokter tidak bisa menyembuhkan, para praktisi juga tidak bisa menyembuhkan, tapi kuasa ilahi kita tidak tahu jalur kesembuhannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria di malam Minggu 18 Maret 2023. Semoga tetap ceria dan sekarang dihajati kawan-kawan bisa tercapai dengan baik, sehat walafiat, sugih, senyum, bahagia selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.